Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Only Channel. Sekarang kita ditemenin sama belum ada nama. Panggil saja dia itu. Oke guys, kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Di sini saya akan membahas soal mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang saya sendiri pengen menjelaskan dari perspektif dan keyakinan saya pribadi. Mungkin akan berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan kalian semua. Itu sah saja. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah tentang mitos-mitos soal kucing yang beredar di Indonesia atau yang dipercaya di Indonesia maupun di luar. Namun sayangnya mitos-mitos itu sendiri seringkali membuat kucing berada di pihak yang tidak menguntungkan. Dalam artian mitos tersebut bisa menggiring opini atau membuat orang berpikir atau merubah mindset seseorang ke arah yang negatif. Oke, berikut adalah 5 mitos soal kucing yang sebenarnya salah dan beberapa hal bisa dijelaskan. Oke, mitos yang pertama yang sering kali dan sangat umum dan sangat banyak dipercaya sama orang-orang di luar sana, bahkan juga dipercaya oleh beberapa cat lovers gitu ya, bahwa kucing hitam adalah kucing pembawa sial dan jika kucing hitam melangkahi mayat maka mayat itu bisa hidup kembali. Mitos ini sudah beredar sejak zaman dulu banget gitu ya, bukan di zaman kita, dan sampai sekarang orang-orang di zaman modern ini masih banyak yang mempercayai mitos ini, sedangkan itu menurut saya benar-benar tidak masuk akal ya. Dulu sebelum kucing hitam dianggap pembawa sial, kucing hitam sempat juga dipercaya oleh orang zaman dulu, sempat dianggap bahwa kucing hitam ini adalah kucing pembawa keberuntungan. Namun dengan berjalannya waktu entah kenapa mitos ini malah dipatahkan menjadi bahwa kucing hitam adalah kucing pembawa sial, dan jika kucing hitam melangkahi jenazah atau mayat maka jenazah atau mayat itu bisa hidup kembali. Kalau menurut saya pribadi ini salah besar. Yang pertama, saya memelihara banyak kucing hitam dan sejauh ini saya tidak pernah merasa bahwa kucing-kucing hitam saya adalah kucing pembawa sial, dan saya belum pernah melihat sendiri atau mendengar sendiri dari orang yang hidupnya sial karena dia merawat atau memelihara kucing hitam. Saya banyak kenal dengan cat lovers, banyak kenal dengan orang-orang memelihara kucing hitam, dan tidak ada pernah satu kejadian pun yang membuat dia sial karena si kucing hitam itu. Ya, namanya hidup ada naik turun ya, ada saat kita di bawah, ada saat kita di atas, dan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kucing hitam. Terus katanya kucing hitam bisa menghidupkan mayat atau jenazah kalau kucing tersebut melangkahi mayat atau jenazah. Yang ini juga nggak kalah konyol ya. Kalau misalkan beneran kucing hitam bisa menghidupkan jenazah, mungkin orang-orang yang keluarganya meninggal atau orang-orang yang dia sayang meninggal udah dari dulu mempraktekkan untuk menyuruh kucing hitam untuk melangkahi mayat atau si jenazah tersebut gitu ya, biar hidup lagi kan. Itu adalah mitos yang benar-benar nggak masuk akal ya. Terus yang kedua, mitos paling populer di Indonesia ataupun di luar ya, sering saya baca atau sering saya dengar gitu, bahwa kucing akan meninggalkan rumah saat dia merasa ajalnya udah dekat atau mau mati gitu ya, dan itu dilakukan kucing karena kucing tidak mau merepotkan si ownernya atau si tuan rumahnya gitu ya. Nah, ini juga menurut saya keliru ya guys ya, karena penjelasannya seperti ini. Kucing yang udah sakit, terlebih kalau udah sakit parah gitu ya, akan mencari tempat-tempat yang tenang untuk dia menyendiri, untuk dia tidak diganggu, dan dia bisa istirahat dengan tenang. Semakin parah penyakitnya, semakin dia tidak mau diganggu, semakin kucing akan mencari tempat-tempat atau sela-sela di mana dia bisa bersembunyi atau dia bisa menyendiri gitu. Bukan karena dia tidak mau merepotkan, tapi memang secara insting begitu. Kedua alasannya itu karena kucing adalah makhluk yang tadinya tinggal di hutan. Kucing itu kan asalnya kan dari daerah gurun gitu ya, daerah hutan, semak-semak seperti itu ya. Itu adalah insting kucing untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Jadi secara turun-temurun gennya itu membawa insting tersebut. Dia akan mencari tempat yang tenang, tempat yang tersembunyi pada saat dia merasa dirinya sedang lemah, sedang sakit, atau dia merasa dirinya sedang terancam gitu ya. Bukan dia tidak mau merepotkan ownernya. Terus yang ketiga, yang sering kali saya dengar itu mitos di Indonesia adalah bahwa pada saat kucing punya anak atau melahirkan atau kucing beranak, maka dia akan memindahkan anaknya sebanyak 7 kali. Sering kali kan kita dengar kalau orang yang sering pindah-pindah sering disebut kayak kucing beranak lu gitu kan. Itu kata kiasan untuk menggambarkan bahwa orang itu pindah-pindah terus seperti kucing yang sedang beranak. Karena memang faktanya kucing memang suka memindah-mindahkan anaknya, tapi nggak nentu juga berapa kali dia mindahin anaknya, nggak mesti 7 kali. Nah, di sini ada penjelasan yang menurut saya masuk akal gitu, kenapa kucing suka memindah-mindahkan anaknya. Yang pertama, dia tidak mau anaknya diganggu oleh orang lain, diganggu oleh makhluk lain atau kucing lain. Kalau misalkan ada kucing liar yang kita datengin atau kucing stray, dia lagi punya anak, lalu kita pegang anaknya, kita kerumunin, kita tinggalin bau badan kita di situ, biasanya kucing itu akan memindahkan anaknya ke tempat lain, di tempat dimana dia merasa lebih aman gitu ya. Kedua, biasanya kucing akan memindahkan anaknya ke tempat yang menurut dia lebih nyaman gitu ya, gak harus di tempat tersembunyi. Karena kalau kucing saya, dia sering mindahin anaknya ke atas kasur saya. Kucing saya juga banyak yang gak suka mindahin anaknya gitu ya, yang udah akrab dengan ownernya, udah kenal dengan bau tangan kita pegang anaknya juga, dia nggak akan jadi ninggalin anaknya atau ngangkut-ngangkut anaknya pindah ke sana kemari gitu ya, karena dia juga udah apal aroma kita gitu. Dia nggak merasa bahwa kita adalah ancaman gitu. Nggak mesti harus mindahin anaknya 7 kali, itu nggak mesti. Ada yang mindahin lebih dari 7 kali, ada yang mindahinnya kurang dari 7 kali, atau ada juga yang nggak mindahin sama sekali gitu ya. Jadi itu mitos menurut saya pribadi itu nggak benar ya. Terus yang keempat,
mitos yang paling populer di Indonesia, bahwa kalau kita nggak sengaja menabrak kucing di jalan, kita harus mengubur mayat si kucing, dan kita harus menguburkan mayat si kucing bersama dengan barang-barang yang kita pakai atau baju yang kita pakai gitu ya. Ini menurut saya juga agak konyol dan nggak masuk akal ya. Tapi memang benar menurut saya, kita harus menguburkan atau bertanggung jawab pada saat kita nggak sengaja menabrak kucing di jalan atau kita mencelakai kucing di jalanan, baik itu kalau kucingnya mati atau kucingnya sakit atau luka gitu. Dan saya juga percaya bahwa kita akan kena sial kalau kita tidak menguburkan. Saya pernah mendengar cerita langsung dari orang yang menabrak kucing nggak sengaja karena malam-malam, dan dia takut untuk turun untuk menguburkan kucingnya, dia kena sial, dia mengalami kejadian yang buruk setelah itu gitu ya. Ceritanya nggak cuma satu atau dua, tapi sering gitu ya. Dan ini menurut saya ini kayak mitos yang bagus gitu ya. Jadi biar orang kalau misalkan dia nabrak kucing nggak sengaja di jalanan, dia akan bertanggung jawab untuk mengobati kalau kucingnya luka atau untuk menguburkan kalau kucingnya mati gitu ya. Tapi yang menurut saya salah di sini adalah saat kita dianjurkan untuk menguburkan bersama baju atau pakaian yang kita pakai saat kita menabrak si kucing gitu ya. Menurut saya itu nggak masuk akal juga ya. Perlakukan dia dengan baik, bertanggung jawab, itu sudah cukup ya. Toh kita kan nggak sengaja. Beda lagi kalau sengaja, itu mah mungkin akan sial seumur hidup gitu ya. Terus menurut saya itu juga akan mubazir ya. Kita mempercayai mitos juga harus dengan logika juga ya. Memang ada baiknya kita menguburkan dengan bungkus kain atau dibungkus koran seperti itu ya. Lebih kepada untuk cara kita memperlakukan dia dengan baik, penghormatan terakhir kita terhadap dia, atau cara kita untuk minta maaf ke dia gitu ya. Saya percaya soal hukum karma itu ada, hukum karma itu berlaku gitu ya. Saya sendiri kalau misalkan kucing saya ada yang mati, biasanya saya akan menguburkan bersama dengan baju bekas saya. Itu bukan karena saya mempercayai mitos itu ya, cuma pengen kasih sebagai penghargaan terakhir saya terhadap dia. Cara saya untuk saya menghibur diri saya sendiri sebagai bentuk kasih sayang saya ke dia, itu aja ya, nggak lebih gitu ya. Kelima, yang sering saya dengar juga, ini agak bercanda atau gimana saya nggak ngerti mitosnya, bahwa kalau kucing menjilat-jilat tangannya maka akan turun hujan. Mitos ini menurut saya nggak terlalu populer, tapi saya sekali dua kali pernah dengar orang nyeletuk soal itu, dan saya juga pernah baca di artikel-artikel gitu soal itu ya. Menurut saya pribadi mitos ini juga salah ya guys ya. Mungkin bercanda kali ya maksudnya. Logikanya kucing memang akan selalu membersihkan tangannya, badannya, dia grooming kan. Nggak masuk akal gitu, nggak ada hubungannya antara kucing menjilat-jilat tangan dengan turun hujan. Mau turun hujan ataupun enggak, kucing akan tetap grooming, dia akan tetap menjilat-jilat badannya termasuk tangannya, dan dia nggak akan peduli setelah itu mau hujan, mau badai atau mau apa gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Dari 5 mitos itu tadi, mana yang kalian percaya, mana yang kalian agak percaya, atau mana yang kalian nggak percaya sama sekali? Atau ada mitos-mitos lain yang kalian percaya atau kalian dengar, yang kalian tahu, atau yang berlaku di daerah kalian atau di suku kalian, di kepercayaan kalian? Silakan kalian ceritakan di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Anggap ini hanya sebagai informasi ringan atau intermezzo aja, nggak perlu dibawa terlalu serius, nggak perlu dibaperin gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share juga. Semoga kalian dan kucing-kucing kalian sehat-sehat semuanya di sana. Oke, assalamualaikum, bye bye.